Bagi sebagian pecinta MotoGP, bagaimana tes privat Yamaha V4 akan menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Namun sejauh ini sayangnya tidak ada spysuit bagaimana bentuk motor tersebut ketika ditunggangi oleh Quartararo, Rins, dan juga Jack Miller. Namun bukan itu yang menjadi kejutan kali ini. Sejauh di antara peserta tes, hasil Yamaha V4 bersama Quartararo adalah yang paling positif. Dan infonya, di balapan minggu depan, motor-motor ini akan langsung digunakan balapan. Beuh! Jadi tak usah risau, kali ini belum ada gambar-gambarnya. Karena mulai besok Jumat, motor tersebut akan terlihat di kamera. Akan digunakan balapan oleh para pembalap pabrikan Yamaha. Seru nggak tuh? Dan ada berita seru lainnya dari kedua pembalap Aprilia, Pecco Bagnaia, Oliveira hingga Luca Marini, dan seperti apa lengkapnya, kita bahas. Hasil tes privat MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Barcelona de Catalunya, Montmeló, Spanyol, menghadirkan kejutan menarik. Pembalap monster energi Yamaha Fabio Quartararo tampil sebagai yang tercepat dan berhasil mencuri perhatian publik. Tes ini hanya diikuti dua pabrikan asal Jepang, yakni Yamaha dan Honda. Kedua tim tersebut memang memperoleh hak istimewa berupa kesempatan melakukan pengembangan motor di luar jatah resmi yang ditetapkan Dorna Sport, mengingat status mereka sebagai tim konsesi. Sorotan utama tertuju pada Yamaha, khususnya tim Monster Energi. Pabrikan berlogo garpu Tala ini akhirnya menurunkan motor prototipe YZR M1 dengan konfigurasi mesin V4. Langkah tersebut menandai kali pertama Yamaha benar-benar mempercayakan mesin V4 untuk dijajal pembalap pabrikan mereka, Fabio Quartararo dan juga Alex Rins. Rencananya, motor baru bermesin V4 ini akan resmi digunakan Quartararo dan Rins pada seri MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano yang akan berlangsung akhir pekan ini, yaitu tanggal 12-14 September. Berdasarkan laporan dari laman Two Wheels, hasil uji coba di Catalunya terbilang cukup memuaskan, terutama bagi Fabio Quartararo. Juara dunia MotoGP 2021 asal Nice, Prancis tersebut mampu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 39,364 detik dan mengakhiri tes di posisi teratas. Jika dibandingkan dengan hasil kualifikasinya, sebetulnya masih lebih lambat 2 detik. Namun jika dibandingkan dengan rider lain, dia yang tercepat. Apa Quartararo belum dalam mode full time attack? Jika iya, itu masuk akal, mengingat ini baru pertama kali dia mengendarainya. Dan bagi Quartararo, ini adalah V4 pertamanya sejak karir di MotoGP. Di belakangnya, Johan Zarco dari tim LCR Honda menempati posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 40,071 detik. Posisi ketiga diraih pembalap Honda HRC Luca Marini dengan waktu 1 menit 41,04 detik. Johan Mir menyusul di posisi keempat dengan 1 menit 42,11 detik. Sementara Alex Rins yang juga menunggangi Yamaha V4 mencatatkan waktu 1 menit 43,64 detik. Bagi Honda, tes private ini juga menjadi ajang penting untuk melanjutkan program pengembangan motor RC213V. Sama seperti Yamaha, mereka mendapatkan hak konsesi sehingga bisa melakukan uji coba di luar agenda resmi pramusim. Pada balapan MotoGP Catalunya pekan sebelumnya, Honda sempat menunjukkan potensi menjanjikan melalui Johan Zarco dan juga Luca Marini yang mampu bersaing di 5 besar. Meski demikian, masalah tenaga masih tertinggal jauh bila dibandingkan dengan kekuatan RC16 milik KTM, RSGP milik Aprilia, maupun Desmos edisi milik Ducati. Dari sisi Yamaha, bagi Quartararo sendiri, kehadiran mesin V4 ini memiliki arti khusus. Yamaha berusaha menunjukkan komitmen mereka terhadap sang pembalap andalan setelah berulang kali Quartararo menuntut spesifikasi motor yang mampu bersaing dalam perebutan gelar juara dunia. Bagi kami, menemukan waktu terbaik untuk mengerjakan motor adalah hal yang sangat penting, ungkap Quartararo. Saya merasa ini merupakan titik yang tepat bagi kami. Dan aturan nomor 1 adalah bagaimana membuat motor menjadi lebih cepat. Tambah pembalap berjuluk El Diablo. Sebagai tambahan informasi, Yamaha telah menghentikan pengembangan mesin inline 4 yang selama ini menjadi ciri khas M1. Keputusan ini selaras dengan regulasi baru MotoGP, yakni aturan pembukaan mesin engine freeze yang berlaku mulai musim 2025 hingga 2026. Dengan demikian, Quartararo dan seluruh pembalap Yamaha dipastikan akan menggunakan spesifikasi mesin V4 ini hingga akhir musim 2026. Kini, perhatian publik akan tertuju pada debut resmi Yamaha M1 V4 di sirkuit Misano.
Layak ditunggu bagaimana performa Fabio Quartararo dan Alex Rins saat mengeber motor baru tersebut dalam balapan GP San Marino akhir pekan ini. Berita kedua, ada update nih dari para punggawa Aprilia. Juara bertahan MotoGP 2025 Jorge Martin kembali menunjukkan kualitasnya meski menghadapi banyak kendala di Grand Prix Catalunya. Balapan kali ini bukanlah akhir pekan yang mudah bagi pembalap Aprilia tersebut. Start dari posisi ke-17 jelas sudah menjadi tantangan besar, apalagi ditambah insiden di lap pertama. Martin sempat tersenggol akibat kontak antara Brad Binder dan juga Jack Miller yang membuatnya kehilangan momentum. Seakan belum cukup, perangkat red high defense motornya juga sempat bermasalah, sehingga dia terus kehilangan waktu berharga di awal balapan. Namun bukannya menyerah, Martin justru memperlihatkan mental juara. Perlahan tapi pasti, dia membangun ritme balap yang konsisten. Meski harus puas finish di posisi ke-10, Martin menilai hasil itu sudah terasa seperti podium, mengingat situasi sulit yang dihadapinya sejak awal. Catatan kecepatannya bahkan cukup kompetitif. Menurutnya, sebanding dengan para pembalap yang bersaing di 5 besar. Hal ini memberi sinyal bahwa potensinya bersama RSGP Aprilia mulai terwujud. Hanya saja masih ada detail kecil yang harus diperbaiki. Martin sendiri mengaku sedang berada dalam tahap adaptasi dengan motor barunya. Saat masih bersama Ducati, dia terbiasa dengan gaya balap agresif, terutama dalam pengereman dan akselerasi keluar tikungan. Tapi Aprilia RSGP menuntut pendekatan yang berbeda. Martin harus lebih halus dalam memainkan rem maupun membuka gas agar motornya tetap stabil dan mampu menjaga grip ban. Adaptasi ini memang membutuhkan waktu, namun dia semakin merasa nyaman dari hari ke hari. Satu hal yang ia soroti adalah performa kualifikasinya. Menurut Martin, posisi start sangat menentukan hasil balapan. Jika dia bisa mengamankan tepat di 2 atau 3 baris terdepan, peluang untuk bersaing memperebutkan podium akan jauh lebih besar. Karena itu, tes privat di Misano pekan depan akan difokuskan untuk meningkatkan kemampuan time attack-nya. Martin ingin memastikan dirinya bisa mulai balapan dari grid yang lebih menguntungkan di seri-seri mendatang. Berbeda dengan Martin yang mampu menyelamatkan poin, rekan timnya Marco Bezzecchi justru mengalami akhir pekan yang benar-benar apes. Padahal Bezzecchi datang ke Barcelona dengan percaya diri tinggi setelah mencatatkan 5 podium beruntun. Namun, kenyataan berkata lain. Dalam sprint race, dia harus terjatuh usai bersenggolan dengan Fermin Aldeguer. Lalu di balapan utama, nasib buruk kembali menimpanya ketika terlibat kontak dengan Franco Morbidelli di tikungan pertama. Kedua insiden itu membuat Bezzecchi pulang tanpa membawa 1 poin pun. Bezzecchi tak bisa menutupi rasa kecewanya. Dia merasa performanya cukup menjanjikan saat sesi pemanasan. Namun, semuanya buyar karena kedua kecelakaan yang tak terhindarkan. Meski begitu, dia memastikan kondisi fisiknya relatif baik, meski sempat merasakan nyeri di bagian pinggul akibat tertimpa motor. Pembalap asal Italia ini menegaskan tekadnya untuk segera bangkit di seri berikutnya, yaitu MotoGP San Marino di Misano di balapan kandangnya. Dengan dukungan penuh tifosi di Misano, Bezzecchi bertekad menjadikan seri tersebut sebagai titik kebangkitan setelah akhir pekan yang berat di Catalunya. Dan juga berita ketiga, ada kabar dari Miguel Oliveira bagaimana bangkitnya Pecco dan juga Luca Marini. MotoGP Catalunya 2025 menghadirkan cerita menarik dari beberapa pembalap, mulai dari Miguel Oliveira, Luca Marini, Joan Mir hingga Pecco Bagnaia. Ada yang menunjukkan progres positif, ada pula yang masih harus berjuang lebih keras untuk menemukan ritme terbaiknya. Miguel Oliveira menjadi salah satu sorotan terbesar. Sehari sebelum balapan, dia menerima kabar pahit kehilangan kursi Pramac Racing untuk musim 2026 yang direbut oleh Jack Miller. Meski begitu, Oliveira menjawab situasi tersebut dengan performa solid di lintasan. Start dari posisi ke-16, dia finish ke-10 di sprint dan ke-9 di balapan utama. Di lap-lap akhir, kecepatannya cukup kompetitif, bahkan sempat mendekat ke Luca Marini, meski waktunya tak cukup untuk menyalip. Tambahan 7 poin dari Barcelona membuat catatan Oliveira musim ini semakin positif, membuktikan bahwa dirinya masih punya daya saing. Meski begitu, masa depannya masih penuh tanda tanya. Oliveira disebut-sebut akan dialihkan menjadi test rider Aprilia bersama Lorenzo Savadori untuk proyek mesin 850cc. Namun kabar lain mengaitkannya dengan peluang pindah ke Superbike. Rumor terkuat menyebutkan bahwa kemungkinan dirinya bertukar tempat dengan Toprak Razgatlioglu di tim BMW. Oliveira sendiri masih menutup rapat pilihannya, hanya memastikan bahwa semua opsi tetap terbuka, baik bertahan di MotoGP maupun mencoba tantangan baru di Superbike. Dari kubu Honda, Luca Marini tampil cukup agresif. Memulai balapan dari posisi ke-10, dia berhasil masuk ke 6 besar dan sempat terlibat duel dengan Johan Zarco serta Fabio Quartararo. Targetnya jelas, mengejar Pedro Acosta yang menggunakan ban lunak. Sayangnya, usaha itu justru membuat ban medium miliknya cepat habis. Dalam 4 lap terakhir, Marini kehilangan kecepatan dan akhirnya disalip oleh Quartararo, Ai Ogura, serta Pecco Bagnaia, hingga finish ke-8. Walau begitu, hasil ini tetap menunjukkan progres nyata bagi Honda. Joan Mir juga mencatatkan balapan yang solid. Tumben, kali ini tidak crash.
Harus start dari posisi ke-20, kena penalti, tapi dia tampil konsisten dan berhasil menjaga ritmenya hingga finish di urutan ke-11. Performanya selevel dengan Zarco dan Marini, menandakan Honda mulai menemukan pijakan lebih stabil meskipun daya tahan ban masih menjadi pekerjaan rumah besar. Sementara itu, Ducati sempat dibuat khawatir oleh penampilan Pecco Bagnaia. Juara dunia 2 kali ini menjalani salah satu akhir pekan tersulit dalam karirnya. Sejak Jumat, dia sudah terseok-seok dan gagal menembus 20 besar, dan akhirnya start dari posisi ke-21. Sprint pun tak banyak membantu, dengan hasil finish ke-14. Namun di balapan utama, Bagnaia mampu menunjukkan kebangkitan dari belakang, dia menyalip beberapa pembalap dan akhirnya finish di posisi ke-7. Peningkatan performa Bagnaia tak lepas dari penggunaan swing arm baru dan tangki bahan bakar dengan desain berbeda. Perubahan ini membuat motor lebih stabil saat pengereman dan lebih baik dalam hal cengkraman, sehingga Bagnaia bisa tampil lebih percaya diri. Meski begitu, dia mengakui kecepatan balapnya masih belum bisa menyamai Marc Marquez maupun Fabio Di Gia yang sama-sama menggunakan GP25. Artinya, hasil ini belum sepenuhnya menjadi tanda kebangkitan, melainkan baru langkah awal. Seri Misano akhir pekan nanti akan menjadi ujian sebenarnya. Selanjutnya di Misano akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu, yaitu turunnya V4 di balapan yang digunakan oleh Alex Rins dan Fabio Quartararo. Kira-kira nih, bisa kencang, di tengah biasa aja, atau malah melempem? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.